Halo anak ibu kelas 9, kembali kita jumpa di pelajaran IPA, yaitu materi biologi. Minggu semalam sudah belajar kita sekilas tentang biologi. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran biologi, yaitu tentang pembelahan sel. Pembelahan sel ada dua, yaitu mitosis dan meiosis. Nah, yang bagaimana itu pembelahan mitosis dan bagaimana pembelahan meiosis? Simak video berikut, tapi sebelumnya ibu harapkan nanti dibuat catatannya. Nah, setelah dibuat catatannya, kirim ke WA pribadi ibu ya nak, jangan lupa ya. Nah, semoga anak-anak ibu tetap semangat dan semoga pandemi yang kita lalui cepat berlalu. Salam sehat, salam sukses. Simak video berikut ya nak. Pembelahan sel ada dua, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan terjadi pada sel-sel tubuh somatis, di mana pembelahan mitosis setiap induk yang diploid menghasilkan dua buah sel anak yang masing-masing tetap diploid atau 2M. Nah, secara garis besar pembelahan mitosis terbagi atas beberapa bagian, yaitu A. Interfase. Interfase tahap persiapan pembelahan ya. Yang kedua atau B, yaitu profase. Pada tahap ini yang terpenting adalah benang-benang kromatid menebal menjadi kromosom dan kromosom mulai berduplikasi menjadi kromatid. Perhatikan gambar ya nak ya. C. Metafase. Pada tahap ini kromosom atau kromatid berjejer teratur di bidang pembelahan atau bidang ekuator, sehingga pada tahap inilah kromosom kromatid mudah diamati dan dipelajari. Nah, perhatikan ya gambar ya. D. Anafase. Pada fase ini kromatid akan tertarik oleh benang-benang gelendong menuju ke tubuh kutub pembelahan sel. Perhatikan gambar anafase. Sekarang E. Telofase. Pada tahap ini terjadi peristiwa karyokinesis atau pembagian inti menjadi dua bagian, dan sitokinesis penggantian sitoplasma menjadi dua bagian. Perhatikan gambar. Nah, yang kedua pembelahan meiosis. Tadi yang pertama meiosis ya nak, mitosis, kedua meiosis. Pembelahan meiosis. Nah, pembelahan terjadi pembentukan sel gamet, yaitu pembentukan sperma dan ovum. Pada pembelahan meiosis titik induk sel yang diploid 2N menghasilkan 4 buah sel anak masing-masing haploid atau N. Pembelahan meiosis memiliki ciri-ciri berikut. A. Pembelahan berlangsung 2 kali. B. Jumlah sel anak yang dihasilkan adalah 4 buah. C. Jumlah kromosom sel anak adalah setengah dari jumlah kromosom induk, yaitu N atau haploid. D. Sifat sel anak berbeda dengan sel induk. E. Terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. F. Tujuan pembelahan meiosis yaitu agar generasi berikutnya mempunyai jumlah kromosom tetap. Nah, pada pembelahan meiosis terjadi dua tahap, yaitu meiosis pertama dan meiosis kedua. Meiosis pertama terdiri dari A. Interfase. Nah, perhatikan ya nak. B. Profase. C. Metafase. D. Anafase. E. Telofase. F. Sitokinesis. Nah, interfase adalah merupakan persiapan pembelahan. Profase melalui DNA mulai dikemas menjadi kromosom. Metafase pembelahan, lihat nanti ya. Perhatikan gambarnya. Interfase baru meiosis pertama, profase, metafase, anafase, kromosom homolog terpisah ya. Nah, telofase lihat sudah mulai terpisah kromosomnya. Biar bisa diperhatikan naik. Nah, ini nanti digambar ya nak ya. Bisa nanti diambil dari buku atau dari YouTube bagaimana gambarnya. Nah, yang kedua, tadi yang pertama meiosis pertama. Yang kedua, tahap yang kedua pada meiosis adalah meiosis kedua. Meiosis kedua adalah A. Profase kedua. Pada tahap ini kromatid kembaran masih melekat pada tiap sentromer kromosom. B. Metafase kedua. Pada tahap ini tiap kromosom merentang pada bidang ekuator. C. Anafase kedua. Kromatid mulai tertarik ke kutub pembelahan yang berlawanan arah. D. Telofase kedua atau kromatid telah mencapai kutub pembelahan. Biar lebih jelas video tentang pembelahan sel, lihat video berikut ya nak. Simak kembali.
Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Yang pertama pertumbuhan, yang kedua perbaikan, yang ketiga reproduksi. Makhluk hidup, ya, sel-selnya akan bertambah banyak. Semakin banyak sel, semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Jadi, ketika sel bertambah banyak, berarti semakin besar ukuran jumlah makhluk tersebut. Nah, pernahkah kamu terluka pada bagian tubuhmu? Setelah bagian luka, ya, luka tersebut dapat menutup. Pada intinya bagian tubuh yang luka mengalami kerusakan jaringan. Ya, kerusakan jaringan itu mengalami yang namanya perbaikan. Nah, perbaikan jaringan tubuh karena adanya pembelahan sel. Ya, jadi itu dasarnya. Nah, kita masuk pada reproduksi dan perkembangbiakan. Ya, ini merupakan ciri dari makhluk hidup. Kita lihat pada gambar, ya, ada proses reproduksi ketika embrio berada di dalam rahim. Ya, ini. Nah, ini mengalami yang namanya pembelahan sel, ya. Pada sistem reproduksi ada yang namanya pembelahan sel. Yang pertama adalah pembelahan mitosis. Kamu bisa lihat, pembelahan mitosis merupakan tipe dari pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Ya, sel anakan tersebut mempunyai karakter identik secara genetik, ya, dengan sel induknya. Artinya, kedua sel anakan, ya, mempunyai susunan genetika yang sama, termasuk dalam jumlah kromosom dengan induknya, ya. Jadi dari jumlah kromosom. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N. Jadi kamu lihat pada gambar yang pertama, itu yang disebut dengan diploid. Apa itu sel diploid? Itu merupakan sel-sel yang kromosomnya berpasangan. Nah, pembelahan mitosis merupakan proses pembelahan yang terdiri atas 4 fase pembelahan. Nah, di sini ini tahapannya, ya, yang terdiri di atas profase, metafase, anafase, dan telofase. Ini tahapan pembelahan sel. Setiap fase pembelahan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Kamu amati dulu gambarnya. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis itu adalah telofase, umumnya selalu diikuti dengan yang disebut dengan sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Pada saat ini terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anakan, ya, sel anak 1 dan sel anak 2. Nah, kemudian kamu lihat lagi pembelahan meiosis, ya. Pembelahan meiosis ini adalah pembelahan sel, ya, yang menghasilkan 4 sel anakan. Kamu lihat itu 4, 1, 2, 3, 4, yang masing-masing sel anakan hanya memilih separuh dari jumlah kromosom. Jadi dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan N atau disebut dengan haploid. Jadi beda kalau mitosis diploid, kalau meiosis haploid. Oleh karena itu meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi, ya, berbeda dengan mitosis. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat. Jadi ada meiosis pertama, ada meiosis 2. Itu bisa kamu lihat pada bukumu halaman 5, ya, 5 dan 6 di buku Erlangga EK13. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis.